Kinerja merupakan penentuan secara periode efektivitas operasional suatu organisasi. Bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Sistem pengendalian setiap perusahaan memiliki pengukuran kinerja yang berbeda. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam sebuah organisasi. Manfaat kinerja organisasi. Yang pertama, dapat mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara penuh. Yang kedua, membantu dalam mengambil keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi kebutuhan, kriteria seleksi, dan evaluasi program pelatihan pada karyawan. Yang keempat, dapat menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Dan yang terakhir, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan kepada para karyawan. Pengendalian. Pengendalian merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, sehingga pelaksanaan kerja dan rencana kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Nah, pengendalian sangat penting dalam organisasi. Kenapa? Karena upaya untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas sebuah organisasi akan tercapai apabila dilakukan dengan tetap mengevaluasi kinerja karyawan. Nah, mengembangkan dan membuat pengendalian manajemen yang efektif haruslah seiring dengan tujuan strategis, kebijakan operasional, dan pedoman karyawan. Proses pengendalian dalam organisasi. Perusahaan itu ibarat manusia yang perlu makan, bekerja, dan istirahat secara teratur dan terkendali. Itu juga berlaku untuk perusahaan. Perusahaan harus terorganisasi dengan baik, memiliki visi dan misi, memiliki daya pengendalian manajemen, dan memiliki pengetahuan mengenai sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian ini seharusnya diterapkan secara formal. Namun, masih ada beberapa perusahaan yang menerapkan sistem pengendalian ini secara informal. Fungsi pengendalian dalam organisasi. Fungsi perencanaan dan pengendalian mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus benar-benar dapat merencanakan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas perusahaan dengan cara tertentu yang erat kaitannya dengan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, di sini pihak manajemen harus menetapkan tujuan-tujuan yang realistis dan memikirkan strategi-strategi yang efisien guna mencapai tujuan tersebut. Karakteristik sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Yang pertama, tujuan dan strategi yang ditentukan secara seksama. Yang kedua, struktur organisasi yang didasarkan atas desentralisasi. Yang ketiga, karyawan yang cukup cakap, berpengalaman, dan terlatih. Yang keempat, sistem penyusunan program yang baik. Yang kelima, sistem penyusunan anggaran yang baik. Yang keenam, penyusunan teknik-teknik untuk perencanaan dan pengendalian. Yang ketujuh, sistem akuntansi yang baik. Yang kedelapan, memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, dirancang untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan kehematan. Metode pengawasan. Metode pengawasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengawasan kuantitatif, dan yang kedua, pengawasan kuantitatif, yang terdiri dari anggaran, audit, analisis break-even, analisis rasio, menyangkut dua jenis perbandingan, dan bagian dari teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik. Yang pertama, harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera. Yang ketiga, harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Yang kelima, harus luas atau fleksibel. Yang keenam, harus serasi dengan pola organisasi. Yang ketujuh, harus ekonomis. Yang kedelapan, harus mudah dimengerti. Dan yang terakhir, harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pihak manajemen pada masing-masing fungsi organisasi
dan pihak luar manajemen yaitu auditor. Jenis-jenis pengawasan dibagi menjadi 3. Yang pertama dari segi waktu, yang kedua dari segi objektif, dan yang ketiga dari segi subjek. Perancangan proses pengawasan dilakukan dengan merumuskan hasil diinginkan yang dihubungkan dengan individu yang melaksanakan. Selanjutnya menetapkan petunjuk dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan. Lalu menetapkan standar petunjuk dan hasil dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi. Berikutnya menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, di mana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen by exception, yaitu atasan diberi informasi bila terjadi penyimpangan dari standar. Dan yang terakhir menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi bila perlu suatu tindakan diganti. Alat pengendalian di dalam organisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama budget dan yang kedua non-budget. Jenis yang pertama ini memiliki beberapa tipe. Tipe yang pertama yaitu sales budget, yang kedua production budget, yang ketiga cost production budget, yang keempat step budget yang berhubungan dengan production budget dan menunjukkan bermacam-macam tingkat produksi, yang kelima purchasing budget, yang keenam personal budget, yang ketujuh cash and financial budget, dan yang terakhir master budget atau budget keseluruhan. Jenis alat pengendalian dalam organisasi yang selanjutnya yaitu non-budget, yang terdiri dari personal observation, report, financial statement, statistik, break-even point, dan internal audit. Selanjutnya adalah materi pertemuan 17, yaitu mengenai efektivitas sistem pengendalian manajemen. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target mengenai kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Di mana semakin besar persentase target yang telah dicapai, maka semakin tinggi pula efektivitasnya. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Selanjutnya adalah sistem pengendalian manajemen yang efektif untuk mengatasi control problem. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang berperan penting dalam membantu manajemen dalam mengambil langkah untuk memastikan apakah karyawan telah melakukan yang terbaik bagi organisasi. Penerapan sistem pengendalian manajemen dapat digunakan untuk mengatasi control problems yang terjadi dalam suatu badan usaha. Control problems tersebut antara lain motivational problem, lack of direction, dan personal limitation. Motivational problem, lack of direction, dan personal limitation yang terjadi dalam badan usaha terjadi karena kurangnya kontrol manajemen yang efektif dalam perusahaan. Yang berikutnya adalah karakteristik pengendalian yang efektif. Yang pertama, terpusat pada titik pengendalian strategi. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Yang kedua adalah realistik secara ekonomis, di mana biaya-biaya pelaksanaan sistem pengendalian harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Yang ketiga adalah bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengendalian yang efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan, dan koreksi apa yang seharusnya diambil. Yang keempat adalah diterima para anggota organisasi. Sistem pengendalian harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan berprestasi. Yang kelima, akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Yang keenam adalah tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, diselesaikan, dan dievaluasi secepatnya. Yang ketujuh adalah objektif dan menyeluruh.
informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. Yang kedelapan adalah fleksibel, memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau kesempatan dari lingkungan. Yang kesembilan, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengendalian harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Dan yang terakhir adalah realistik secara organisasional. Sistem pengendalian harus cocok dan harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Yang selanjutnya adalah alat bantu pengendalian manajerial. Yang pertama ada manajemen by exception. Manajemen by exception memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang pengendalian yang kritis dan mempersilakan para karyawan atau tingkatan manajemen rendah untuk menangani variasi-variasi rutin. Hal ini dapat dipraktekkan oleh manajer-manajer penjualan, produksi, keuangan, personalia, pembelian, pengendalian mutu, dan bidang-bidang fungsional lainnya. Yang kedua adalah manajemen information system. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen perencanaan dan pengendalian dengan efektif. Manajemen information system didefinisikan sebagai suatu metode formal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen. Informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi dilaksanakan secara efektif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.